Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu kitab berjudul Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syariati wal hikmati minal ittisal, karya Ibnu Rushd. Jadi kitab ini ditulis oleh Ibnu Rushd, kemudian dikomentari atau disyarah, diberi catatan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri. Sebetulnya banyak cetakan karya Ibnu Rushd yang Faslul Maqal itu banyak disyarah oleh berbagai para cendekiawan Muslim. Cuman ini yang kita ambil adalah catatan dari Muhammad Abid Al-Jabiri, salah seorang intelektual asal Maroko. Mengenai Faslul Maqal ini, kitab ini pada dasarnya bukan kitab filsafat, tetapi ada sedikit hal yang membahas tentang persoalan filsafat, tapi ia tidak berbicara secara mendalam tentang filsafat. Namun ia lebih kepada mendudukkan filsafat dalam kacamata syariat. Jadi nanti kita akan ketahui bahwa ada anggapan bahwa filsafat itu, orang yang mempelajari filsafat itu tidak dibolehkan. Jadi filsafat haram. Kurang lebih begitu tuduhan sebagian orang menganggap filsafat itu haram, tidak boleh dipelajari karena bisa merusak pemikiran orang. Tetapi di sini tuduhan-tuduhan tersebut coba dijawab oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd seorang filsuf asal Spanyol, Andalusia. Jadi mengenai Ibnu Rushd sendiri, nama beliau ya, mana tadi? Abdul Walid. Nama kunyahnya adalah Abdul Walid. Beliau sebagai salah seorang filsuf asal Cordova yang lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Di Ibnu Rushd ini banyak menulis kitab juga, termasuk karyanya yang terkenal dan banyak dikaji di pesantren juga, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, tentang perbandingan madhab. Nah, mengenai karya Faslul Maqal ini, mengapa ditulis oleh Ibnu Rushd, kita bisa jumpai di paragraf awal. Beliau menjelaskan tujuan menulis dari kitab ini, bahwasanya beliau ingin menjelaskan bagaimana hukum mempelajari filsafat. Kalau kita lihat secara umum, pembahasan kitab ini hanya ada dua. Pertama, membahas pasal yang pertama itu membahas tentang bagaimana filsafat dalam kacamata syariat. Apa hukum mempelajari filsafat itu? Kemudian di bagian keduanya bicara mengenai ahkamut takwil, jadi hukum-hukum takwil. Jadi kita bisa lihat di sini, fa innal gharada min hadzal qawli an nafhasha ala jihatin nazar asy-syar'i.
gharad atau tujuan gharad dari pembicaraan ini atau uraian Ibnu Rushd ke depan nanti itu apa? Yaitu an-nafahasya, meneliti ala jihadin nadhari asy-syar'i, dari sudut pandang atau dari kacamata syariat. Halin nadhari halin nadharu fil falsafah wa ulumul mantiq wa ulumil mantiq mubahun bisyar'i. Apakah mempelajari filsafat dan ilmu mantik itu dibolehkan secara syariat, am mahzurin atau mahzurun, atau dia dilarang, am ma'murun bih, atau diperintahkan, imma ala jihadin nadmi, apakah perintahnya itu sunnah, wa imma ala jihadil wujub, atau perintahnya itu wajib. Jadi filsafat itu bagaimana hukumnya? Apakah ia diperbolehkan, yakni mubah, atau dilarang? Dilarang berarti haram. Atau ia diperintahkan untuk dipelajari. Entah itu perintahnya, tarafnya adalah sunnah atau wajib. Ini dari sisi alasan mengapa Ibnu Rushd menulis kitab ini. Kita bisa tahu ada objek formal, ada objek material. Objek material itu adalah objek yang hendak ingin dikaji, yakni dalam hal ini adalah filsafat dan ilmu mantik. Sedangkan objek formal itu perspektif atau sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji filsafat dan ilmu mantik. Maka kita tahu di sini ala jihadin nazar asy-syar'i, itu sudut pandangnya adalah daripada sudut pandang syariat. Jadi bagaimana syariat melihat filsafat, atau bagaimana syariat memandang orang yang mempelajari filsafat. Apakah itu dibolehkan atau ia dilarang? Ataukah kalau dilarangnya itu bisa haram atau makruh? Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah hukum dari mempelajari filsafat itu, Ibnu Rushd mencoba menarasikan, menjelaskan secara sistematis mengapa seseorang itu dibolehkan atau diwajibkan untuk mempelajari filsafat. Karena apa? Karena aktivitas dalam filsafat, untuk mengetahui bagaimana hukumnya mempelajari filsafat itu, kita harus tahu apa aktivitas filsafat itu, apa yang dikerjakan oleh filsafat itu. Kemudian Ibnu Rushd menjawab, in kana fi'lul falsafah laisa syai'an aktsara minan nadhari fil mawjudat wa i'tibariha min jihati tilalatiha 'ala as-sani' a'ni min jihati ma hiya masnu'at fa innal mawjudat innama tadullu 'ala as-sani' bima'rifati sun'atiha. Jadi kalaupun aktivitas filsafat itu hanya berkisar, berputar pada pengamatan al-i'tibar, ya, pengamatan secara mendalam terhadap segala realitas eksistensial, al-mawjudat, realitas eksistensial itu segala hal yang wujud, segala sesuatu yang wujud. Kalau aktivitas filsafat itu hanya berkisar kepada pengamatan terhadap segala sesuatu yang wujud, maka hal tersebut sama halnya dengan perintah di dalam Al-Quran, yang mana banyak ayat-ayat di dalamnya yang memerintahkan manusia, kita semua, untuk mengamati segala ciptaan Sang Pencipta. Jadi begitu banyak. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang wujud itu menunjukkan ada yang mewujudkan, as-soni.
Wa innahu kullama kanat al-ma'rifatu bi sun'atiha atam kanat al-ma'rifatu bi syani atam. Dan apabila dengan kita mempelajari filsafat itu dapat mengetahui segala sesuatu yang wujud, kemudian segala sesuatu yang wujud itu menunjukkan adanya yang mewujudkan, maka ketika kita mengetahui segala sesuatu yang wujud itu dengan sempurna, pengetahuan kita akan sesuatu yang wujud itu sempurna, maka pengetahuan kita tentang Sang Pencipta atau Sang yang mewujudkan segala sesuatu itu juga akan menjadi sempurna. Jadi ada korelasi di mana ketika kita mempelajari filsafat itu bisa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sendirinya, ketika kita mempelajari filsafat, otomatis filsafat itu dapat mengantarkan kita kepada Sang Pencipta atau Sang yang mewujudkan segala sesuatu. Sebab fa'inal mawjudat innama tadullu ala shani. Segala sesuatu yang wujud itu menunjukkan adanya yang mewujudkan. Misalnya ya, adanya pulpen ini itu berarti ada yang membuatnya. Tidak mungkin serta-merta pulpen ini ada begitu saja. Oh, katakanlah, ini ya, adanya kopi. Adanya kopi ini tidak serta-merta ia terwujud begitu saja. Melainkan ia ada yang membuatnya. Nah, dari kopi ini, dari satu gelas kopi ini, kita bisa mengetahui ada yang membuat kopi. Itu pula, dengan kita mempelajari filsafat, melalui filsafat, kita bisa mengetahui Sang Pencipta. Sebab tidak lain objek dari filsafat itu sendiri adalah segala sesuatu di dunia ini yang wujud. Segala hal apapun itu. Semakin sempurna kita mengetahui keterciptaan sesuatu, maka semakin sempurna pula pengetahuan kita tentang Sang Pencipta. Itu kata Ibn Rushd. Kullama kanat al-ma'rifatu bisun'atiha atam, kanat al-ma'rifatu biswani atam. Itu sehingga apa? Kalau konsekuensinya seperti ini, dengan mempelajari filsafat kita itu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Tuhan, menjadikan diri kita semakin yakin atas keberadaan Tuhan, maka tidak mungkin hal demikian itu dilarang. Nah, kemungkinannya hanya ada apakah ia wajib atau sunnah atau mubah. Nah, itu. Ini satu hal sudah terjawab dari kegelisahan kita, kegelisahan sementara orang yang mungkin ragu mempelajari filsafat. Nah, Al-Quran memerintahkan untuk berfilsafat. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang menunjukkan redaksi bahwasanya kita diperintahkan untuk melihat segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, atau mengangan-angan segala sesuatu. فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها به فذلك بين في غير ما آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. Adapun syariat mendorong untuk i'tibaril maujudat. I'tibar itu al-ubur awil intiqal minal majhul ilal ma'lum. Jadi i'tibar itu mengetahui dari sesuatu yang semula tidak diketahui menuju sesuatu yang diketahui. Jadi semula kita tidak tahu menjadi kita tahu. Itu i'tibar. Nah, ketika
syariat mendorong kita untuk i'tibar terhadap segala sesuatu yang wujud dengan akal, maka demikian pula ayat-ayat di dalam kitab Allah itu banyak menjelaskan persoalan tentang kita diperintahkan untuk beriktibar. Fa'tabiru ya ulil absor. Maka beriktibarlah orang-orang, wahai orang-orang yang memiliki absor, pandangan. Wa hadza nasun ala wujubi isti'malil qiyasil aqli awil aqli wasyar'i ma'an. Dan ini adalah termasuk nas yang mana mewajibkan kita untuk menggunakan qiyasul aqli, logika rasional, awil aqli wasyar'i ma'in, atau menggunakan akal dan syariat secara bersamaan. Sehingga ketika kita memahami ayat ini adalah bentuknya kata perintah, sehingga kita ketika diperintah itu kemungkinannya ada dua, yaitu wajib, imma wajib atau sunnah. Atau apakah perintah itu tadullu alal wujub atau tadullu alal mubah. Nah, fa'tabiru ya ulil absyar. Wa mithlu qawlihi ta'ala awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Wa hadha nassun bil hathi 'ala an-nadhar fi jami'il mawjudat. Jadi redaksi-redaksi di dalam Quran itu banyak menjelaskan atau menggunakan kata apakah kalian tidak mendengar, apakah kalian tidak mengetahui, apakah kalian tidak menggunakan akal, afala ta'qilun. Sebetulnya redaksi-redaksi seperti itu ada pesan filosofis yang ingin disampaikan, yaitu kita itu diperintahkan untuk berfilsafat sejauh yang kita mampu, sejauh yang kita bisa. Secara spesifik Allah juga menyuntukkan, mengkisahkan di dalam Al-Quran tentang praktek berfilsafat. A'lamallahu ta'ala anna mimman khassahu bihadzal ilmi wa syarrafahu bihi Ibrahim alaihi salam. Faqala ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ada kisah di mana Nabi Ibrahim di dalam perjalanan spiritualnya itu beliau mencari Tuhan. Di surat Al-An'am di juz 7 ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat bintang-bintang, kemudian melihat bulan-bulan dan hendak menjadikan bulan dan bintang itu sebagai Tuhan karena melihat kedahsyatannya, melihat cahayanya, melihat kebesarannya. Kemudian Nabi Ibrahim hendak mempertuhankan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Begitu kata Ibrahim, Nabi Ibrahim, hadza rabbi. Namun ketika rembulan dan bintang-bintang itu silih berganti dengan datangnya pagi, dengan munculnya sinar matahari di ufuk timur, Nabi Ibrahim kemudian menggeser keyakinannya. Oh bukan, saya tidak mau melihat, saya tidak mau menyembah Tuhan yang ia bisa musnah. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat matahari. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, oh ini Tuhanku, ini yang bisa aku sembah, ini lebih besar, lebih bercahaya daripada bulan dan bintang yang sebelumnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim beranjak dari tadinya ingin menyembah bulan dan bintang, kini ingin menyembah matahari. Tetapi setelah waktu matahari ingin tenggelam, mau tenggelam, kok lama-kelamaan sinarnya semakin meredup. Nabi Ibrahim kembali kemudian menyesal atau tidak jadi menyembah matahari.
Kemudian Ibrahim berkata, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan ila akhiril ayat. Jadi kemudian Nabi Ibrahim menyembah kepada Zat yang menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Itulah perjalanan spiritual dari Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Sebetulnya dalam kisah ini, kalau kita baca secara filosofis, kita bisa mengetahui bahwa Ibnu Rushd ingin menyampaikan pesan dari kisah Ibrahim itu, kisah Nabi Ibrahim itu, bahwa di dalam Al-Quran sendiri terdapat praktek untuk berfilsafat. Dan itu langsung dipraktekkan oleh Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, Al-Quran secara langsung juga menunjukkan bagaimana berpraktek praktek untuk berfilsafat itu. Kan tadi kita katakan bahwa objek dari filsafat itu adalah segala sesuatu yang wujud. Demikianlah tadi kisah Nabi Ibrahim mengamati bulan, mengamati bintang, mengamati matahari. Nah, pengamatan Nabi Ibrahim, iktibarnya Nabi Ibrahim kepada segala sesuatu yang wujud itu tadi menjadikan ia menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih besar dari matahari dan bulan dan bintang itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat dan orang yang berhak mempelajarinya. Jadi dari objek filsafat yang kita sampaikan tadi, bahwa filsafat itu mengetahui segala sesuatu, kita bisa mendefinisikan, membuat definisi, atau ini kita kutipkan, ada yang mendefinisikan bahwa filsafat itu perpaduan antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, wa fi'lul khair, dan melakukan kebaikan, wa tadzawwuqu al-jamal, dan merasakan keindahan. Begitu, jadi antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini berpadu, jadilah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu lahir atas perpaduan al-haq, al-khair, dan al-jamal. Tidak hanya kita dituntut untuk benar, tetapi kebenaran itu juga diiringi dengan kebaikan, kemudian disempurnakan dengan keindahan. Contoh konkret dari pernyataan ini, katakanlah ketika kita ingin menasehati seseorang, kita katakanlah bahwa misalnya ada teman kita yang tubuhnya besar, gendut, lantas kita sampaikan dengan serta-merta, kalau kamu itu gendut, kalau kamu tubuhmu itu besar. Nah, secara kebenaran itu benar, tapi apakah lantas itu menjadi baik? Kan tidak. Kebenarannya benar, tetapi apakah kebenaran itu disampaikan secara baik dan dengan kata-kata yang indah? Nah, belum. Nah, tidak mesti satu kebenaran itu dinilai baik. Karena apa? Boleh jadi situasinya tidak mendukung di mana kebenaran itu disampaikan. Contoh-contoh. eh Kebaikan yang ia tidak menyelarasi kebenaran. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu baik, adalah satu kebaikan. Tetapi ia tidak menjadi satu kebenaran apabila membaca Al-Quran di tengah malam, kemudian dengan satu suara, dengan pengeras suara yang begitu keras, menggunakan speaker sampai
mengganggu orang lain, nah itu tidak benar. Membaca Al-Qur'annya baik, tetapi waktu atau konteks waktunya tidak tepat. Sehingga kebaikan yang tidak diiringi kebenaran itu justru akan kontraproduktif. Nah, misalnya kita kita melakukan kebaikan, oke, kebaikan dan kebenaran, tetapi tidak indah, tidak dikemas dengan sesuatu yang indah. Kita ceramah tentang satu kebenaran di tempat yang selayaknya itu dibuat untuk ceramah. Tetapi cara kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu tidak dikemas dengan kata-kata yang indah, isinya hanya caci makian, maka itu juga tidak bisa disebut dengan filsafat atau kebijaksanaan. Jadi falsafah itu kan dari kata filosofia, sofia apa namanya, cinta kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Arab biasanya filsafat itu banyak diistilahkan dengan al-hikmah padanannya, padanan katanya. Al-falsafah hiyal hikmah, yaitu eh, kebijaksanaan. Nah, jadi perpaduan antara keindahan, kebaikan dan kebenaran itu akan membuat seseorang menjadi bijaksana. Kemudian Ibnu Rus mengatakan di sini menyampaikan orang yang berhak belajar filsafat. Menurut Ibnu Rus, sebetulnya Ibnu Rus hanya menjelaskan ada dua syarat besar ketika seseorang itu ingin mempelajari filsafat, yaitu ia harus memiliki dzakaul fitrah, kecerdasan natural, akalnya harus cerdas, wal adalatu asyariyah, dan keadilan yang bersifat syariat, wal fadilatu al ilmiyah al khuluqiyah, jadi keutamaan di dalam integritasnya juga harus memiliki. Sebetulnya Ibnu Rus hanya mensyaratkan ini. Kemudian dari syarat ini dikomentari oleh Abid Al-Jabiri bahwa apa yang dimaksud dzakaul fitrah itu, dzakaul fitrah al-isti'dadu al-aqliyu li ta'allumiha, ai li ta'allumil falsafah. Jadi kesiapan akal di dalam mempelajari filsafat. Jadi akal, dzakaul fitrah, kecerdasan kecerdasan natural itu disarahi oleh Muhammad Abid Al-Jabiri sebagai ada persiapan atau kesiapan akal untuk mempelajari filsafat. Karena belajar filsafat itu juga membutuhkan satu energi yang begitu apa namanya? Khusus energi yang besar ya. Harus siap berpikir. Wal adalatu asyariyah. Di sini di Al-Adalah Asy-Syar'iyyah diterjemahkan atau disyarah oleh Muhammad Abid Al-Jabiri sebagai tawazun, moderat, keseimbangan, atau hunama nusammihi al-yaum bil amanah al-ilmiyah. Dia harus jujur, al-amanah, harus memiliki amanah ilmiah. Ai an nuhawila fahmal qudama wa alla nuawwila kalamahum au nukhrija bihi an maqasidihi. Jadi maksudnya adalah al-amanah al-ilmiyah itu dijelaskan oleh Abid Al-Ajibiri ialah an nuhawila fahmul qudama. Jadi ia tidak nuhawil, tidak mengotak-atik atau merubah-rubah pemahaman orang-orang terdahulu, para pendahulunya. Kita belajar kan juga harus melalui karya-karya orang terdahulu. Nah, dia di dalam memahami pemahaman para pendahulunya itu tidak nuhawil, apa namanya bahasanya ya, nuhawil itu kayak merubah-rubah. Wa alla nuawwila kalamahum au, dan tidak sembarangan melakukan takwil. Jadi
tidak mentakwil perkataan al-qudama, orang-orang terdahulu, au nukhrija bi an maqasidi, atau mengeluarkan perkataan para ulama atau pemahaman para ulama itu dari maksud yang dikehendaki. Misalnya para ulama itu atau para filosof terdahulu al-qudama itu memiliki pemahaman A, kemudian kita mentakwilnya sebagai pemahaman B yang itu menyelisihi dari maksud pemahaman al-qudama atau para filosof terdahulu. Itu maksud dari al-amanah al-ilmiyah. Wal fadilatu al-ilmiyah. Yang dimaksud fadilah ilmiah itu ialah al-iltizam, konsistensi. Al-iltizamu syakhs birra'yi alladhi yaqtani'u bihi haqqan wa alla yakuna al-yawm ma'a hadha wa ghadan ma'a dhaka. Jadi seseorang ketika belajar filsafat itu harus konsisten. Konsisten dengan pendapatnya. Tidak apa namanya berkata, misalnya hari ini berkata A, besok berkata B. Ya, wa la yakuna al-yawma ma'a hadha wa ghadan ma'a dzaka. Jadi sekarang berkata ini, besok berkata dzaka. Itu. Jadi tidak konsisten namanya, tidak iltizam. Makanya di syarat ini, di bagian ini, Muhammad Abil Al-Jabiri menjelaskan al-iltizam itu apa? Yaitu konsistensi. Kemudian al-fadilatu al-khuluqiyah, keutamaan yang bersifat akhlak. Yaqsudu biha huna ay yakuna hadful alim awil failisuf wal ma'rifatu min ajlil ma'rifah wa laysa al ma'rifatu min ajli syuhrah awil mal. Jadi tujuan dari seorang filsuf yang dimaksudkan di sini adalah al-fadilah al-khuluqiyah, yaitu dia tidak mempelajari filsafat untuk menjadi atau memperoleh ketenaran, syuhrah, atau ingin meraih harta kekayaan. Nah, syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak ingin belajar atau mempelajari filsafat. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa langsung mempelajari filsafat tanpa mengindahkan syarat-syarat yang telah disampaikan oleh Ibn Rushd dan kemudian disyarahi oleh Abid Al-Jabiri. Ya, secara ringkas kita katakan bahwa syaratnya adalah punya kecerdasan. Kecerdasannya dalam hal ini adalah ia siap menimpa berbagai problem filsafat. Kemudian memiliki keadilan atau amanah ilmiah. Dia harus amanah, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang itu menyelisihi hakikatnya. Kemudian punya konsistensi di dalam berpendapat. Jadi tidak mudah berubah pendapatnya. Terus kemudian juga tidak digunakan untuk meraih kemasyhuran atau memperoleh banyak harta dari jalan ia berfilsafat. Biasanya penolakan terhadap filsafat itu terjadi karena dua alasan ini. Jadi ketika seseorang itu sampai menyatakan bahwa filsafat itu haram, filsafat itu bisa menyesatkan orang, itu sebetulnya berargumen atau beralasan. Pertama, filsafat itu tidak diajarkan di zaman Nabi, tidak ada pada zaman Nabi. Walaysa liqa'il an yaqula inna hadzal naw' min an-nazar fil qiyas al-aqli bid'atun. Jadi apa namanya? Qiyasul aqli atau logika rasional itu, kalau dalam hal ini kita bisa sebut filsafat atau mantik, itu dia bid'ah.
tidak ada di zaman Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu kata hadis Nabi. Idh lam yakun fi syadril awal. Karena ia tidak terdapat di syadrul awal. Syadrul awal itu permulaan awal Islam. Jadi permulaan di mana Islam itu berkembang, Islam itu muncul, yakni ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau demikian kata Ibn Rus begini, kalau alasannya hanya sekedar karena filsafat itu tidak diajarkan atau dipelajari di masa Nabi, fa inna an-nadhara aidan fil qiyasil fiqhi wa anwa'ihi wa syai'un in istambata ba'da sadril awal wa laysa yura annahu bid'atun. Nah, kalau begitu, kalau argumentasinya hanya karena filsafat itu tidak diajarkan di masa Sadrul Awal atau masa permulaan Islam. Demikian halnya Al-Qiyasul Fiqhi, logika-logika fikih atau yang kita kenal sekarang usulul fikih atau dalam bentuk produknya yakni fikih itu juga 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 termasuk sesuatu yang bid'ah karena hal tersebut juga tidak ada di zaman Nabi. Walaisa yurah, kita tidak apa namanya melihat hal itu. Walaisa yurah annahu bid'atun. Jadi bahwasanya al-fiqh itu adalah juga bid'ah kalau dari pertimbangan tidak ada pada zaman Nabi ya. Nah, pertama ini alasannya kalau seseorang itu menolak filsafat. Yang kedua, menilai filsafat dari produknya. Jadi tidak menilai filsafat tidak dari filsafat itu sendiri, tetapi ia menilai dari hasil pemikiran orang terhadap filsafat. Jadi beda antara filsafat itu sendiri dengan hasil pemikiran orang terhadap eh, filsafat. Sehingga di sini disebutkan fa inna hadzal nahwa min ad-darar ad-dakhil min kibaliha huwa syai'un lahiqahu bil arad la bidzat. Jadi sifatnya aksidental, arad ya, bukan bersifat esensial. Aksidental itu maksudnya sesuatu yang baru datang. Jadi sifatnya yang baru datang itu dia bukan bukan apa namanya esensi dari sesuatu, tetapi sifat-sifat yang dilekatkan kemudian itu namanya arot, sifatnya aksidental. Jadi dia bukan substansial. Dia menolak filsafat bukan dari sisi filsafat itu sendiri, dari zatnya filsafat itu sendiri, dari substansinya filsafat itu sendiri, tetapi dari sisi aksidentalnya. Aksiden itu kan semacam kayak kecelakaan gitu ya. Nah, kecelakaan itu kan sesuatu yang tiba-tiba datang gitu, tanpa kita ketahui sebelumnya. Normalnya orang ketika berjalan itu kan ya berjalan mobil itu melaju dengan lurus saja. Tapi ada aksiden, ada peristiwa yang mendadak yang menjadikan mobil itu menabrak, kemudian terguling dan lain semacamnya. Jadi begitu pula dengan filsafat. Filsafat itu ditolak karena sesuatu yang aksidental. Sesuatu yang aksidental itu banyak hal macamnya. Bisa berupa produk pemikiran, bisa berupa cara pandang orang terhadap filsafat. Itu termasuk eh, aksidental. Walaysa yajibu fima kana nafi'an bitaba'ihi wa dhatihi. Dan tidak sepatutnya, tidak selayaknya kita kita apa namanya di dalam sesuatu yang tabiatnya itu memberi manfaat, tabiatnya secara esensial, secara substansi itu memberi manfaat. Ayyutraka li makanin mudirratin mawjudatin fihi bil arad.
tidak sepatutnya, tidak selayaknya menolak sesuatu yang secara esensial itu memberi manfaat, tetapi karena hal yang bersifat eksidental itu kemudian kita tolak. Nah, banyak orang menilai filsafat itu dari sisi produknya. Ketika melihat produk filsafat, kemudian dijatuhilah status hukum haram terhadap produk tersebut. Kemudian filsafat kena getahnya. Padahal kan kalau ingin menilai, ya nilai filsafat dari filsafat itu sendiri. Lah, filsafat itu sendiri apa? Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa filsafat itu adalah ma'rifatul haq wa fi'lul khair wa tadawwuk al-jamal. Jadi merasakan, mengetahui kebenaran, kemudian melakukan kebaikan dan merasakan keindahan. Melarang orang filsafat sama dengan melarang mengenal Tuhannya. Nah, ini ada di halaman 93-94 di bawah judul subjudul Daruratul Istifada min Juhudil Qudama. Jadi pentingnya kita beristifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah dari hasil kerja keras para pendahulu, para filosof, para ulama terdahulu yang telah mendahului kita. Kita harus mengambil manfaat dari karya-karya para ulama terdahulu. Kita harus mengambil eh, manfaatnya sebanyak-banyaknya. Nah, sebetulnya dalam konteks spesifik ini tidak berbicara terhadap filsafat, tetapi ia berbicara kepada apabila ada orang yang mampu menguasai atau memahami karya-karya ulama yang berkaitan dengan filsafat itu, di mana karya-karya ulama itu yang membahas tentang persoalan filsafat itu banyak berisikan, banyak memuat hal yang ia mengarah pada pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Nah, sebagaimana kita sebut tadi bahwa filsafat itu kan bertujuan untuk mengkaji segala sesuatu dan segala sesuatu itu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Segala sesuatu yang wujud itu menunjukkan adanya yang mewujudkan. Ibn Rus berkata, apabila ada seseorang yang melarang berfilsafat, padahal orang yang dilarang tersebut memiliki kapasitas untuk berfilsafat, maka ia sama halnya dengan mencegah seseorang agar tidak memasuki sebuah pintu yang dapat mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Jadi dalam redaksinya begini. Wa anna man naha anin nadhari fiha. Fiha itu dia merujuk kepada al-falsafah bisa, merujuk kepada kutubul udama, kitab-kitab para pendahulu yang membahas tentang filsafat. Mangkana ahlan lin nadhari fiha. Ya ahli di dalam berfilsafat. Wa huwa alladhi jama' wa faqad shaddan nas 'anil bab alladhi da'a asy-syar'u minhu an-nas ila ma'rifatillah. Jadi shaddan nas dia sama dengan menghalangi manusia 'anil babi alladhi dari pintu yang mana pintu itu da'a asy-syar'u minhu an-nasa ila ma'rifatillah. Yang mana pintu itu dapat mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Itu kata Ibn Rushd. Jadi sama halnya ketika kita melarang orang untuk berfilsafat, itu satu sisi juga kita melarang mengenalkan seseorang kepada Tuhannya, kepada ma'rifatullah.
penyebab seseorang tersesat di dalam mempelajari filsafat. Nah, ini perlu juga diperhatikan dan penting sekali. Sebab banyak orang tidak mengindahkan atau bahkan melalaikan syarat-syarat ini. Kan tadi sudah disebutkan syarat-syarat untuk mempelajari filsafat. Dan salah satunya mengapa seseorang itu sampai beranggapan filsafat itu haram atau filsafat itu tidak boleh dikaji karena ia dapat menyesatkan. Nah, ketersesatan itu boleh jadi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Walaysa yalzamu min annahu in huwa ghawun in nadhari fiha wa zalla zalun. Dan tidak sepatutnya seseorang yang ia huwa apabila seseorang itu tersesat bimakna dhalla, orang yang tersesat menjadi tersesat dengan nazar, dengan mempelajari fiha filsafat, dan dia terpeleset karena mempelajari filsafat. Ini sebabnya imma min kibali naqsi fitratiha, dia kurang kecerdasan naturalnya, kecerdasan bawaannya, tidak cukup memiliki akal, tidak cukup pengetahuan untuk memahami filsafat. Naksun, kurang. Wa imma min kibali su'i tartibi nazrihi fiha, atau dia tidak tertib, tidak sistematis di dalam mempelajari filsafat. Itu juga bisa menyebabkan seseorang tersesat di dalam mempelajari filsafat. Kan ada segala sesuatu itu kan ada sistematikanya. Begitu pula dengan mempelajari filsafat. Belum-belum orang yang mau belajar filsafat, kemudian kok bahas-bahas metafisika. Kan itu juga bisa menyesatkan. Dia tidak punya dasar, dia tidak punya landasan landasan berpikir terlebih dahulu. Kemudian kok ujuk-ujuk bahas metafisika, bahas kemudian apalagi teori-teori barat yang begitu berat itu, Gadamer, kemudian Hegel, kemudian dan lain sebagainya, para filsuf besar-besar itu. Setidaknya kalau ingin kuat, ingin sistematis mempelajari filsafat, itu harus runtut dan sistematis. Nah, au min kibali ghalabati syahwatihi, karena ia dikalahkan dengan keinginan hawa nafsunya, syahwatihi alaihi. Jadi dia kalah dengan keinginan hawa nafsunya. Misalnya ya, seandainya dua hal ini dia terpenuhi, misalnya dia eh, tidak nakes, tidak kurang kecerdasannya, dia cukup cukup cerdas dalam mempelajari persoalan filsafat. Kemudian dia juga sistematis, tetapi dia diliputi oleh hawa nafsu atau keinginan-keinginan kotor yang ingin mendorong dia, yang dapat mendorong dia kepada sesuatu yang menyesatkan dirinya. Nah, jadi sekalipun dua hal sebelumnya ini ia penuhi, tetapi di poin yang ketiga itu dia dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, itu juga menjadikan seseorang bisa tersesat di dalam mempelajari filsafat. Au annahu lam yajid mualliman yurshiduhu ila fahmi ma fiha, atau dia juga tidak menemukan muallim, tidak menemukan guru yang dapat membimbing atau menunjukkan dirinya untuk memahami apa yang terkandung di dalam filsafat. Ila fahmi ma fiha. Itu jadi apa namanya?
4 hal yang dapat menyesatkan seseorang di dalam mempelajari filsafat. Jadi yang pertama, tidak cukup memiliki kecerdasan. Yang kedua, tidak sistematis di dalam mempelajari filsafat. Yang ketiga, dikuasai oleh hawa nafsu. Yang keempat, tidak punya guru atau tidak punya mursyid yang mampu membimbingnya di dalam mempelajari filsafat. Kemudian selanjutnya mengenai ini disebutkan juga oleh Ibnu Rushd untuk jadi beliau itu banyak mengutip, banyak memunculkan istilah-istilah seperti burhan, burhaniyah, kias burhan, kemudian jadali, kemudian khitabi, safsatoh. Jadi kategori orang berpikir itu ada kalanya burhani. Burhani itu kalau di istilah barat biasa disebutkan demonstrative reasoning. Jadi ini tujuannya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang yakiniah, yang bersifat yakin. Jadi tidak untuk menang-menangan, jadi murni untuk seseorang berpikir untuk mencari kebenaran. Burhan itu kan secara bahasa Arab kan artinya bukti, bukti. Jadi dia ingin membuktikan satu kebenaran ilmiah yang dihasilkan melalui premis-premis yang sifatnya meyakinkan. Jadi kalau burhan itu premis-premisnya meyakinkan atau premis-premisnya tidak terbantahkan. Contoh biasanya yang disebutkan di buku-buku logika tentang mengenai metode berpikir burhan demonstratif itu semisal contoh eh, setiap manusia pasti akan mati. Sokrates manusia. Kemudian natijahnya, konklusinya berarti Sokrates mati. Itu. Jadi premis mayornya setiap manusia akan mati. Kemudian premis minornya Sokrates manusia. Konklusinya Sokrates mati. Jadi konklusi atau natijah atau kesimpulan itu tidak begitu berarti ya penting, cuman biasanya yang lebih ditekankan adalah premis-premisnya. Dengan mengandaikan satu premis yang sifatnya yakiniah, yang benar, yang pasti kebenarannya, dengan sendirinya ia akan menghasilkan satu kesimpulan yang benar pula, yang yakin. Ini yang burhani. Biasanya banyak digunakan oleh para filsuf. Yang kemudian yang kedua, jadali, yang dia model berpikir yang dialektikal, yang banyak digunakan oleh para mutakallim atau ahli teologi. Ini debat jadal itu kan debat dialektikal, bertujuan untuk memperkuat persangkaan penggunaannya. Kalau di Burhan tadi premis-premisnya bersifat yakiniah, kalau ini di Jadaliyah itu premis-premisnya bersifat yang masyhurah, yang banyak dikenal. Jadi bertujuan untuk memperkuat persangkaan penggunanya. Jadi seseorang ketika berdialektika itu berdebat itu ia akan berusaha memenangkan pendapatnya. Sehingga di sini yang dicari bukan kebenaran tetapi kemenangan. Orang debat itu kan yang dicari menangnya. Nah, kalau yang burhan itu sekalipun kebenaran itu datang dari lawan, ia akan mengambilnya selama itu dinilai benar. Sebaliknya, kalau jadali, orang-orang yang berpikir model dialektika yang pandai berdebat, itu bagaimanapun ia harus menang. Jadi dia harus memperkuat persangkaan penggunanya.
Jadi dia harus mendatangkan banyak argumentasi untuk memenangkan perdebatan. Terus yang retorikal, yang khitobi, rhetorical reasoning. Jadi ada yang model dialektika, ada yang khitobi. Khitobi itu yang retoris. Ini banyak digunakan oleh para pengkhotbah, oleh para dai, oleh para penceramah. Itu hanya sekedar opini saja. Jadi ada opini beredar, kemudian ia sampaikan. Ya ahli beretorika, ahli pandai menyusun kata-kata. Nah, ini orang-orang khitobi. Ini biasanya digunakan oleh orang yang berceramah, kemudian orang yang tokoh publik. Tokoh publik itu banyak yang khitobi, yang retorikal. Secara kebenarannya, ia masih di bawah burhan dan jadal, dialektika. Yang kemudian ini retorikal. Selanjutnya ada namanya safsatoh, falasi. Safsatoh. Safsatoh itu atau yang dikenal kita kenal di dalam ilmu mantik, pelajaran mantik, logical fallacy. Ada banyak hal mengenai kesalahan atau sesat pikir. Beberapa contoh misalnya di dalam kesesatan berpikir itu ada yang disebut burden of proof. Jadi sesat pikir beban pembuktian. Maksudnya gimana? Biasanya seseorang itu ketika mengklaim sesuatu, dia tidak bisa membuktikan kebenaran klaimnya, kemudian ia menggeser kepada lawannya untuk membuktikan. Tetapi kemudian lawannya tidak bisa membuktikan, nah ia lantas kemudian mendaku bahwa ia telah memenangkan perdebatan. Nah, itu sebentuk dari apa namanya sesat pikir. Seharusnya di dalam etika berdiskusi, etika berdebat, itu orang yang mengklaim dia harus mendatangkan bukti. Misalnya saya mengklaim Tuhan itu ada. Saya mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Saya harus bisa mendatangkan bukti bahwa keberadaan Tuhan itu memang ada. Sebaliknya, saya tidak boleh apa namanya? Tidak boleh menggeser 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 ini pembuktian itu kepada lawan debat saya yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, misalnya saya berkata Tuhan itu ada. Nah, saya harus membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saya menggeser argumen saya dengan melimpahkan kepada lawan debat saya. Nah, buktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Kalau kamu tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada, berarti saya menang karena klaim saya benar, yaitu Tuhan itu ada. Itu namanya sesat pikir juga. Jadi menggeser atau membebankan pembuktian kepada orang lain. Burden of proof. Kemudian ada juga yang disebut uh, oversimplifikasi. Jadi terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks. Padahal banyak penyebabnya. Misalnya, saya mengatakan begini, mahasiswa semester 2 itu adalah mahasiswa yang rajin. Hanya karena saya melihat satu dua orang, kemudian saya berkesimpulan demikian. Itu bisa disebut oversimplifikasi ketika saya terlampau mengeneralisasi atau terlampau
menyederhanakan persoalan hanya karena eh, melihat satu dua kasus. Terus biasanya juga contoh eh, oversimplifikasi itu tuduhan misalnya terhadap Al-Imam Al-Ghazali bahwa Imam Al-Ghazali itu termasuk biang keladi orang yang menyebabkan mundurnya filsafat Islam. Nah, itu juga bisa disebut oversimplifikasi. Terlalu menyederhanakan persoalan besar, yakni filsafat Islam, dipersoalkan hanya karena Al-Ghazali, pikiran-pikiran Al-Ghazali, kemudian kita sebut filsafat Islam itu menjadi redup. Itu juga falasi di dalam metode berpikir. Ada juga yang kemudian syiari, puitik. Puitik ini biasanya model berpikirnya para sastrawan atau para penyair. Hal ini disusun dari hal-hal yang bersifat imajinatif dan fiktif untuk membuat ketertarikan orang lain. Jadi yang dikejar dari puitik ini bukan kok kebenaran, tetapi karena memang ingin menarik seseorang, ini menarik perhatian seseorang, kemudian ingin membawa seseorang dalam keadaan suasana psikologi tertentu ya. Bertujuan untuk membawa pendengarnya berada pada satu psikologi tertentu. Misalnya kita ingin membawa suasana suasana seseorang ke dalam suasana duka. Kita kemudian membuat membuat puisi yang itu bertemakan duka, yang semua kata-katanya eh, itu sangat mengharukan. Itu model berpikir yang dikuasai atau dipunyai oleh para syair, para pujangga. Nah, berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi di sini penulis juga berpesan bahwa wa anna dzalika mutaqarrirun inda kulli muslimin minat tariqi alladhi iktadathu jabalathu alladhi iktadathu jabalatuhu wa tabi'atuhu minat tasdiq. Jadi telah ditetapkan bahwa setiap muslim, sebetulnya tidak hanya setiap muslim ya, tapi setiap orang punya jalan untuk dapat mempercayai sesuatu sesuai dengan substansi, sesuai dengan tabiat yang ia miliki, kaitannya dengan tasdik, dengan membenarkan sesuatu. Jadi setiap orang itu punya punya kapasitasnya masing-masing untuk menerima satu kebenaran. Wadzalika anna taba'an nas mutafadilatun fit tasdik. Maka dari itu eh, manusia itu mutafadilatun, bertingkat-tingkat di dalam menerima kebenaran. Faminhum mayyasduku bil burhan. Ada sebagian dari mereka yang itu menerima kebenaran dengan burhan, logika demonstratif. Ada orang yang juga wa minhum man yasduku bil aqawil al jadaliyah, dengan pernyataan-pernyataan dialektis, dengan jadal, dengan perdebatan. Tasdiq sahibil burhan bil burhan. Nah, kalau orang itu dan orang itu kapasitasnya sahibul burhan, orang yang berlogika dengan demonstratif, maka kita harus mengajak bicara dengan demonstratif pula. Idh laisa fi taba'ihi aktsaru min dhalik. Wa minhum man yasduqu bil aqawil al khitabiyah katasdiqi sahibil burhan bil aqawil bil burhan. Jadi kalau orang yang itu kapasitasnya adalah burhan, maka kita harus mengimbanginya dengan burhan. Kalau dia kapasitasnya pernyataan yang sifatnya dialektis, maka itu juga kita imbangi dengan pernyataan-pernyataan dialektis. Jadi artinya apa?
ketika kita ingin berbicara, itu kita harus mengetahui objek yang ingin kita bicarakan. Jadi ya harus mengetahui lawan bicara kita, harus mengetahui kapasitas lawan bicara kita. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita di ayat itu ada 3 klasifikasi. Ada yang orang itu bisa menerima kebenaran dengan cara hikmah, yaitu dengan burhani, logika demonstratif. Ada kalanya dengan al-mau'idhah hasanah, yaitu orang-orang yang khitobi, orang yang retoris, atau yang kemudian kita sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Orang-orang yang jadali, orang yang dialektis, membutuhkan debat. Jadi ada kalanya orang itu bil hikmah, ada kalanya mau itu hasanah, dan ada kalanya juga wajadilhum billati hiya ahsan. Harus menyesuaikan dengan apa yang ada atau kondisi yang sedang kita hadapi. Misalnya kalau kita sedang berceramah di tengah masyarakat, maka gunakanlah al-mau'idhah al-hasanah atau khitobi, yakni retorika. Kita tidak perlu menggunakan logika burhan demonstratif untuk menyampaikan argumentasi atau pendapat yang itu sampai pada taraf meyakinkan. Karena itu mereka tidak akan paham. Ya karena kapasitasnya berbeda. Maka harus kita sesuaikan dengan kapasitas pendengar yang kita ajak bicara. Nah, ini masuk kepada bagian kedua. Bagian kedua mengenai ahkamut ta'wil dari kitab apa namanya? Aslul Maqal fi ma bainal hikmati wasyari'ati minal ittisal. Jadi terkadang kalau kita perhatikan teks-teks atau nas-nas Al-Quran itu secara literal boleh jadi ia bertentangan dengan akal logika burhan atau akal demonstratif. Logika demonstratif. Jadi wa in kanat sekalipun asy-syari'ah wa in kanat asy-syari'atu nataqat bihi fala yakhlu dhahirun nutqi ay yakuna muwafiqan lima adda ilaihil burhan fihi au mukhalifan. Jadi jika asy-syari'ah nataqat bihi membicarakan sesuatu fala yakhlu dhahirun nutqi, maka tidak kosong atas apa namanya dhahirun nutqi, sisi literalnya, ayyakuna muwafiqan, ada kalanya dhahirun nutqi itu dia sesuai muwafiq lima adda ilaihil burhan dengan akal rasional atau logika demonstratif, au mukhalifan, ada kalanya ia bertentangan dengan logika demonstratif. Fa in kana muwafiqan fala qaula hunalik. Seandainya syariat itu sesuai dengan logika burhan, dengan akal, maka tidak ada pembicaraan di dalamnya. Artinya tidak perlu dibahas lagi. Wa in kana mukhalifan tuliba ta'wiluh. Jadi kalau dia zahirun nutqi itu dia bertentangan dengan akal, maka dia ditakwil. Jadi ada kalanya kita itu harus melawan nas untuk menyelamatkan maksud dari nas tersebut. Nah, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam salah satu kitab berjudul Al-Imam Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah wa Wadi'ul Usul.
Beliau berkata begini, "Idza wajadtum adillah falam taqbalha uqulakum fala taqbaluha li'annal aqla muttarrun ila qabulil haq." Jadi apabila kamu menemukan dalil-dalil yang itu akal tidak bisa menerima dalil-dalil tersebut, maka jangan diterima. Li'annal aqla muttarrun ila qabulil haq, karena akal itu punya sensitivitas, punya rangsangan ya terhadap kebenaran. Seandainya zohirun nutki, sisi literal teks itu dia bertentangan dengan akal, maka yang harus dilakukan adalah memalingkan makna dari makna literal itu. Itulah hukum-hukum takwil, salah satu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Rushd. Nah, saya katakan tadi bahwa terkadang kita itu perlu untuk melawan melawan zohirun nas untuk eh, menyelamatkan maksudun nas. La budda an nunakido zohiran nasi lil hifadhi ala maksudin nas. Kurang lebih begitu. Jadi kita kita wajib atau kita harus melawan nas, zohirun nas untuk menyelamatkan maksudun nas. Contoh eh, contoh secara real, contoh secara realnya misalnya di dalam salah satu kesempatan Nabi itu bersabda, kita diperintahkan ketika buang air kecil ataupun buang air besar, jangan menghadap ke selatan atau utara, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadis Nabi begitu. Nah, Dohirnasnya bilang begitu. Kita tidak boleh buang, Nabi melarang kalau buang air besar atau buang air kecil untuk menghadap ke selatan atau ke timur. Tetapi menghadaplah ke barat atau ke ke timur, ke selatan atau ke utara tadi ya. Jangan menghadap ke selatan atau ke utara, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, itu misalnya kita ambil dalam konteks Indonesia sekarang, ketika kita menghadap ke barat, itu sama halnya kita menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita menghadap ke timur itu membelakangi kiblat. Padahal secara zahirun nas kita dilarang untuk kita diperintahkan untuk menghadap ke barat atau ke timur. Sedangkan kalau di Indonesia, di tempat kita sekarang, sisi barat itu justru menghadap ke kiblat. Maksud maksud larangan Nabi itu agar seseorang kita itu menghormati kiblat. Makanya beliau melarang untuk menghadap ke selatan atau ke utara. Nah, kalau kita ingin menyelamatkan maksudun nas, maka kita harus melawan nas itu. Dalam artian apa? Mentakwil. Kita harus tahu posisi Nabi ketika mengucapkan seperti itu, beliau berada di Madinah. Dan Madinah itu di selatan Mekah. Artinya yang ingin dipesankan oleh Nabi sebetulnya kalian itu jangan, kalau kecil, buang air kecil atau buang air besar jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebetulnya pesannya seperti itu. Tetapi beliau menyebut arah spesifik, yaitu arah selatan dan arah barat. Oleh karena itu, kita harus memalingkan makna zohirnya itu untuk menyelamatkan maksud dari satu nas, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rushd di dalam eh,
faslul maqal. Jadi kalau ada zahirun nas itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita, dengan akal pikiran manusia, maka itu harus ditakwil, harus dipalingkan. Contoh, contoh di dalam Al-Quran ada ayat-ayat sifat yang mengatakan bahwa Allah istawa alal arsh. Allah bersemayam di atas arsh. Nah, itu secara akal kita pasti menolak. Mengapa? Karena dengan menyatakan Allah bersemayam di atas arsh, itu sama halnya kita meyakini ada sesuatu yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Arsh. Kita katakan kalau Allah bersemayam di atas arsh, artinya dia menempati satu posisi yang mana ada posisi yang lain tidak ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara akal kita menolak kok ada sesuatu yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sesuai. Maka jalan keluarnya adalah dipalingkan. Istawa bermakna istaula, menguasai. Nah, jadi begitu. Tentu takwil seperti ini pasti ditentang oleh orang-orang Wahabi, orang-orang yang literal, orang-orang yang tekstual. Pasti pasti banyak apa namanya orang yang tidak setuju, terutama orang yang apa namanya yang berpikir secara literal itu, yang terpaku hanya pada teks saja. Tetapi kalangan Asy'ariyah itu dia punya dua metode. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Tafwid itu ialah menyerahkan sepenuhnya makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakininya sebagai apa namanya sesuatu keyakinan bahwa Allah berbeda dengan makhluk, Allah berbeda dengan segala sesuatu yang kita pikirkan. Nah, itu ada kalanya juga ditakwil berarti dipalingkan maknanya seperti yang contoh istawa tadi, istawa bermakna istaulah. Nah, banyak hal yang itu terutama terkait dengan sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya apa namanya, Allah turun dan lain sebagainya. Kalau pada intinya kalau teks itu secara zahir dia bertentangan dengan syariat, maka eh secara tekstual itu bertentangan dengan akal, maka dia harus dipalingkan maknanya atau ditakwil. Jadi mengapa kok kandungan Al-Quran itu terdapat kandungan lahiriah dan makna batinnya dalam Al-Quran? Kita yakini makna lahiriah itu maksudnya secara tekstual kita bisa mengambil pesannya. Kita sudah bisa mengambil pesannya. Itu kalau makna lahiriah. Kalau makna batinnya kita harus mendalami terlebih dahulu. Nah, jadi kandungan makna lahiriah dan batiniah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran menyimpan makna lahiriah dan makna batiniah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi manusia yang beraneka ragam kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Karena manusia itu tabiatnya berbeda, artinya dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada kalanya dia memiliki kemampuan yang mendalam, sehingga ia bisa menyelami makna batiniah, ia bisa menggali makna batin dari Al-Quran, maka ia akan menggunakan kemampuannya untuk menggali makna tersebut. Tetapi ada juga yang hanya berhenti pada makna lahiriah. Jadi pertama memang dari sudut pandang manusianya itu juga
beraneka ragam kemampuannya. Dalam teks suci terdapat makna lahiriah yang tampak saling bertentangan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang yang dalam ilmunya untuk membuat penafsiran agar dapat mengkompromikan pertentangan tersebut. Jadi kan secara tekstual, lahiriah teksnya, Al-Quran itu menyatakan ada kalanya Allah itu istawa alal arsh. Kemudian ada kalanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Wahwa akrobu min hablil warid. Ada ayat akrobu min hablil warid. Allah itu lebih akrob, lebih dekat dari urat nadi nadi kita. Nah, jadi wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah juga bersama kalian dimanapun kalian berada. Secara lahiriah, kalau itu kita tidak pahami, itu akan menimbulkan kesan bahwa ayat suci Al-Quran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Loh, kok bisa? Loh, tadi katanya Allah bersemayam di atas arsy. Terus ayat lain bilang Allah Allah bersama kalian. Kemudian Allah ada di lebih dekat daripada urat nadi. Nah, dengan adanya makna lahiriah yang tampak saling bertentangan ini, kemudian ada orang-orang yang dalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi, itu kata Al-Quran. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, mereka membuat penjelasan karena mereka memiliki kapasitas ilmu yang begitu dalam, sehingga ia bisa menjelaskan, menyelaraskan maksud-maksud ayat Al-Quran yang secara literal itu bertentangan, sehingga dapat dikompromikan. Oh, ini maksudnya begini, maksudnya begini. Sehingga yang semula secara kasat mata itu bertentangan, tetapi bisa diselaraskan. Nah, itu. Jika tidak dilakukan pentakwilan dan mencukupkan diri dengan penafsiran lahiriah saja, maka bagi orang-orang yang mendalam ilmunya juga akan mendatangkan keyakinan yang kokoh. Jadi apa gunanya pengetahuan yang mendalam itu kalau tidak digunakan? Justru ketika seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam, ia justru akan mendatangkan satu keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak terbantahkan. Makanya hikmah di balik kandungan makna lahiriah Al-Quran dan makna batiniah itu sangat, setidaknya kita ambil tiga hal ini saja dari penjelasan Ibnu Rushd. Kemudian ada ragam manusia di hadapan takwil. Maksudnya gini, jadi siapa toh manusia-manusia orang-orang yang ia bisa menerima takwil atau bisa menggunakan takwil, itu siapa saja. Fa'idan an-nasu fi syari'ati ala thalathati asnafin. Dengan demikian, manusia di dalam sudut pandang syariat ada tiga kelompok. Sinfun laisa huwa min ahli ta'wili aslan. Yang kelompok pertama ialah mereka orang-orang yang bukan sama sekali ahli takwil. Wahum al-khitabiyun alladzina hum al-jumhurul ghalib. Ini adalah orang-orang khitabiyah, orang-orang retoris. Ini jumhurul ghalib, mayoritas dari manusia itu dia tidak bisa mentakwil atau tidak bisa menerima takwil. Halaman 118. Nah, terhadap orang-orang awam itu Al-Quran tidak dapat ditakwilkan karena mereka hanya dapat memahami yang lahiriah saja. Ya, Allah istawa alal arsh, ya dipahami sebagaimana istawa alal arsh. Mereka hanya namanya orang awam, kata Ibnu Rushd.
huwa min ahli ta'wili aslan. Laisa huwa min ahli ta'wili aslan. Dia bukan ahli ta'wil sama sekali. Pada perkara yang kita tidak bisa membicarakannya, lebih baik diam saja. Lebih baik kita, lebih selamat kita diam saja. Sebab banyak orang yang tidak paham atas apa yang dibicarakan, ikut berkomentar. Nah, itu justru akan menjerumuskan dirinya terhadap apa namanya, kebinasaan atau kerusakan. Al-Quran berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalian itu jangan mengatakan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atas sesuatu itu. Ini kelompok pertama, kelompoknya orang-orang awam. Wasinfun huwa min ahli ta'wil al-jadali. Wa haula'i humul jadaliyun. Bitabbi faqat au bittabi wal 'adah. Kepada jadaliyun, yakni orang yang mendebat takwil sulit diterapkan karena mereka tidak memahami konsep takwil dengan baik. Orang-orang yang dialektis itu juga tidak bisa menerima takwil karena dia hanya akan mendebat apa yang kita sampaikan, takwil yang kita sampaikan. Sehingga terhadap orang-orang ini juga tidak produktif ketika kita ingin menyampaikan satu takwil. Golongan yang ketiga yaitu sinfun huwa min ahli ta'wil al-yaqini. Wa haula'i humul burhaniyun bit-tab'i was-sina'ah a'ni sina'atul hikmah. Golongan yang ketiga yaitu orang yang memang memiliki kemampuan takwil, yakni orang-orang burhaniyun yang menggunakan logika demonstratif. Orang yang menguasai apa namanya, di dalam bahasa Al-Quran ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang burhaniyun ini. Bitabai, baik secara natural atau waswina'ah atau secara buatan. Artinya dia mempelajari apa namanya, cara mentakwil. Akni sonaatul hikmah, yakni dengan belajar filsafat. Al-hikmah bimana al-falsafah. Al-hikmah di sini adalah filsafat. Jadi mereka memang yang berhak atau bisa menerima takwil itu, yakni burhaniyun atau kaum filosof yang orientasinya kepada kebenaran. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang yang mendalam ilmunya. Jadi kenapa kok sampai muncul ada perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya takwil? Itu pada dasarnya ada perbedaan dalam cara membaca ayat. Jadi orang yang tidak membolehkan takwil atau tidak mau mentakwil itu ketika membaca ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu wakaf di situ, berhenti. Tidak tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Dan sementara orang yang mentakwil, orang yang menerima takwil, keberadaan takwil itu membaca ayatnya tidak wakaf di situ, tapi di setelahnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna warrasikhuna fil ilmi, di situ berhenti. Jadi yang tahu takwil Allah dan orang-orang yang memiliki kemampuan yang mendalam, ar-rasikhuna fil ilmi. Ada dua jenis kesalahan dalam pandangan syariat. Kesalahan yang dimaafkan dan kesalahan yang tidak dimaafkan. Halaman 45. Jadi Ibnu Rushd berkata bahwa kesalahan seorang ahli, seorang ulama itu dapat dimaafkan ketika melakukan kesalahan seperti halnya seorang dokter yang salah memproses obat atau seorang hakim yang salah di dalam memutuskan. Artinya ini seperti hadis Nabi.
yang menyatakan bahwa orang yang berijtihad itu ia mendapatkan dua pahala apabila ia benar, dan dia akan mendapatkan satu pahala kalau ia melakukan kesalahan. Artinya masih dimaafkan, masih dimaafkan. Ada kesalahan yang tidak dimaafkan, yaitu orang yang tidak ahli, kemudian dia berijtihad. Orang awam, ia berfatwa, ia berijtihad, dan hasil ijtihadnya itu salah. Sehingga dengan demikian, ia telah melakukan satu kesalahan, yang kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Artinya dia tetap terkena dosa atas kesalahan itu. Terus di sini juga disebutkan kesalahan yang tidak dimaafkan itu kesalahan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat doruriyat. Hal yang secara doruri itu semua manusia bisa memahami bahwa keberadaan Tuhan, kemudian nubuah, kenabian, datangnya hari akhir, itu hal-hal yang sifat doruri. Ketika seseorang salah di dalam memahami keberadaan Tuhan, ada atau tidaknya Tuhan, itu tidak bisa dimaafkan. Itu contoh dua kesalahan dalam tinjauan syariat menurut Ibnu Rushd. Oke. Saya kira itu kalau bisa kita simpulkan dari penjelasan mengenai kitab Faslul Maqal ini, yang secara umum tadi membahas dua hal, yakni membahas tentang bagaimana syariat memandang filsafat. Dalam hal ini, bagaimana syariat memandang orang yang mempelajari filsafat. Kita sudah tahu ya bahwa hukumnya itu boleh. Boleh itu bisa sunnah atau bahkan wajib. Terus kemudian yang kedua mengenai ahkamut takwil. Ada hukum-hukum takwil, ada persoalan-persoalan takwil yang sepintas kita jelaskan tadi, yakni ketika zahirun nutqi itu bertentangan dengan akal, maka dia wajib ditakwil. Saya kira itu eh, yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.